Vaksinasi COVID-19 tahap 2 dimulai hari ini. Penyuntikan vaksin dimulai dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. 9.000 lebih pedagang Pasar Tanah Abang sudah terdaftar sebagai penerima vaksin. Vaksinasi tahap 2 menyasar pedagang pasar yang dianggap rentan tertular COVID-19. Pasar Tanah Abang dipilih sebagai penerima vaksin pertama, lalu dilanjutkan ke pasar-pasar lainnya di seluruh Indonesia. Selain menyasar pedagang pasar, vaksinasi tahap 2 ini juga menyasar kelompok masyarakat yang karena profesinya rentan terpapar COVID-19. Mulai dari pendidik, pelaku pariwisata, petugas pelayanan publik, pekerja transportasi publik, atlet, dan wartawan. Sebelumnya pada vaksinasi tahap pertama, sasarannya adalah para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar pelaksanaan vaksinasi COVID bagi pedagang, kita langsung bergabung dengan reporter Renat Christian dan juru kamera Rio Cornelianto dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya Renat, bagaimana jalannya vaksinasi di Pasar Tanah Abang sejauh ini? Ya, Julita dan juga pemirsa, proses vaksinasi untuk para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ini sudah dimulai sejak pukul 09.00 waktu Indonesia Barat tadi dan kini masih berlangsung, di mana untuk waktu pelaksanaan vaksinasi ini dikatakan oleh pihak Kementerian Kesehatan nanti semampunya ataupun bila masih ada yang memang ingin mendaftar ataupun ingin menerima vaksin pada siang hari nanti masih dibuka oleh pihak Kementerian Kesehatan untuk bagi para pedagang dan juga masyarakat khususnya lansia untuk menerima program ataupun menerima vaksin yang diberikan oleh pihak pemerintah dalam ini yaitu Kementerian Kesehatan. Adapun pihak PD Pasar Jaya dan juga Kementerian Kesehatan mendata ada sekitar 9.700 yang sudah terdata dari data awal yang dimiliki oleh PD Pasar Jaya yang mengatakan bahwa di Pasar Tanah Abang ini ada sekitar 55.000 pedagang. Dan dari 55.000 itu memang masih harus diolah lagi, dipilah lagi apakah data tersebut data yang paling mutakhir ataupun tidak. Namun setidaknya hingga Rabu 17 Februari ini sudah ada sekitar 9.700 pedagang yang telah terdata dan akan dilakukan vaksinasi kepada mereka dalam 5 hari ke depan. Adapun untuk perharinya, pihak Kementerian Kesehatan menargetkan setidaknya sekitar 1.500 pedagang dapat divaksinasi setiap harinya dalam 5 hari ke depan proses vaksinasi di tahap kedua ini. Dan tadi juga ada Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan juga Gubernur Baswedan meninjau pelaksanaan vaksinasi ini, di mana untuk Tanah Abang ini disediakan lokasi vaksin di lantai 8 dan juga lantai 12 Blok A. Dan tadi juga Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa vaksin untuk para pedagang ini adalah dilakukan karena pedagang adalah salah satu kelompok prioritas yang rentan ataupun profesinya ini sering bersentuhan dengan rakyat banyak ataupun dalam kerumunan, dan untuk itu menjadi salah satu prioritas dalam proses ataupun tahap vaksinasi kedua. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo pasca peninjauan vaksinasi di Pasar Tanah Abang. Provinsi DKI Jakarta kita memulai vaksinasi untuk pelayan publik dan pekerja publik. Yang dalam kalkulasi kami ada 16,9 juta yang nanti akan divaksin. Dan hari ini kita lakukan di Pasar Tanah Abang. Tadi sudah kita lihat semuanya berjalan dengan baik. Manajemen lapangannya sangat baik. Kita harapkan para pekerja publik, pelayan publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mal, semuanya akan divaksinasi. Dan ini akan berjalan setelah di Provinsi DKI Jakarta akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain. Sehingga kita harapkan nanti jumlah
yang divaksin setiap hari akan naik. Ya, dari pernyataan Presiden Joko Widodo pasca peninjauan pelaksanaan vaksinasi di Tanah Abang, pihak pemerintah memang menargetkan setidaknya 16,9 juta orang yang bekerja di sektor pelayanan publik ataupun sektor-sektor yang menghendaki masyarakat untuk turun keluar ke lapangan ataupun berinteraksi dengan warga banyak seperti pejabat publik, ASN, TNI Polri, dan juga wartawan, dan juga pedagang dan banyak profesi lainnya. Ini memang ditargetkan ada sekitar 16,9 juta orang yang diharapkan bisa divaksinasi di tahap kedua ini. Julita. Iya, Renat, dari para pedagang sendiri ada tidak keluhan yang disampaikan selama proses vaksinasi? Ya, Julita, terkait keluhan ataupun apakah ada reaksi-reaksi yang dirasakan oleh para pedagang pasca vaksinasi, mayoritas tadi yang kami tanyakan memang tidak terlalu banyak reaksi ataupun kondisi yang dialami oleh para pedagang pasca divaksinasi, di mana ada aturannya memang pasca divaksinasi para pedagang ini diminta untuk berdiam diri semacam di containment room gitu selama setengah jam untuk melihat reaksi dari vaksin, lalu setelah dinyatakan aman baru boleh untuk meninggalkan tempat vaksin. Dan memang program vaksinasi ini menimbulkan ataupun memberikan dampak yang beragam ataupun komentar yang beragam dari masyarakat. Dan berikut keterangan dari para pedagang pasca melakukan vaksinasi. Cuman itu aja, prosesnya memang lama. Tapi tadi ada keluhan Pak pasca divaksin? Enggak, saya vaksinnya nggak sakit dan juga cuman terasa lapar aja, begitu aja. Mungkin sekitar 10 menit ya, proses administrasi apa semua segala macam ditanyain, di tensi darah apa semua, habis itu udah langsung disuntik. Gitu. Pasca divaksinasi apakah ada merasa sesuatu Mas? Atau normal saja? Normal saja, nggak merasakan apa-apa. Iya, bagus, menurut saya sih bagus. Datangnya sampai sini jam 9 sih. Iya. Prosesnya cepat. Enggak. Iya, cepat. Dan tadi pasca vaksinasi apakah ada merasa sesuatu yang aneh atau biasa saja? Biasa aja, normal. Terima kasih Mbak atas waktunya. Iya. Ya, Julita dan juga pemirsa, dari keterangan ataupun komentar yang diberikan oleh para pedagang pasca menjalankan vaksinasi ini memang beragam. Ada yang mengkritisi terkait terlalu panjangnya alur ataupun pendaftaran mulai dari meja, screening, ataupun antrian yang cukup panjang. Ini masih ada beberapa pedagang yang berkomentar terkait terlalu panjangnya alur dalam pendaftaran, namun beberapa memang ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut wajar dan berterima kasih kepada pemerintah bahwa pedagang dipilih untuk menjadi kelompok prioritas yang dapat divaksin di tahap kedua. Julita. Iya, Rainer, apakah Anda mendapatkan informasi kapan nantinya lanjutan dari vaksinasi untuk pedagang-pedagang lain di Indonesia ini dilakukan? Ya, Julita dan juga pemirsa, pihak Kementerian Kesehatan tadi Pak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, mengatakan bahwa memang Tanah Abang ini menjadi pilot proyek pertama untuk vaksinasi tahap kedua bagi sektor-sektor prioritas seperti pedagang. Dan nantinya sebelumnya memang sudah dilakukan di Istora Senayan dan cukup mendapatkan perhatian yang bagus dan dilakukan kembali di Tanah Abang, dan responnya juga menuai respon pujian positif dari masyarakat ataupun pedagang yang ingin mendapatkan program vaksinasi. Dan untuk itu nanti dikatakan juga bahwa akan dilanjutkan secara bertahap di kurang lebih 115 pasar yang ada di Jabodetabek, dan juga nanti setelah selesai Jabodetabek nanti akan diteruskan ke seluruh Indonesia. Dan ada beberapa tipe ataupun model vaksinasi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan yang dijelaskan oleh pihak Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan berikut keterangan selengkapnya. Vaskes. Tipe yang kedua kita datengin ke kantor-kantor atau tempat mereka bekerja gitu ya. Kayak TNI Polri, kita kasih aja ke mereka. Kan mereka bisa suntik sendiri. Yang model ketiga ada seperti ini. Kita datang ke tempat keramaian. Model keempat adalah kita bikin satu tempat penyuntikan massal dan orang datang ke sana. Nah, keempat model ini akan kita atur tergantung jenis pekerjaannya. Bagaimana petugas publik itu menghadapi masyarakat dalam pekerjaan sehari-hari. Saya terima kasih karena mesti pindah ke tempat lain. Selamat disuntik. Ya, Julita dan juga pemirsa, memang
dari pernyataan Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa 4 model ini dipilih agar nantinya tidak merugikan masyarakat dan juga tidak merugikan pemerintah agar progres vaksinasi ataupun program vaksinasi tahap kedua ini dapat berjalan secara efektif. Kembali ke studio. Julita. Baik, Rena, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Renat Christian dan juru kamera Rio Cornelianto dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.